Sebelum kita mulai ke pembahasan, jika video ini bermanfaat dan membantu Anda, silahkan bantu juga channel ini dengan klik subscribe dan like videonya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menyiapkan konsep dan tema. Dalam membuat tema sebuah channel, kita harus memikirkan siapa yang akan menjadi audiens di channel kita nanti. Saya kasih contoh, misalkan kita akan membuat konten vlog, maka tema yang harus kita siapkan atau yang harus kita pikirkan contohnya review pedagang kaki lima. Maka konsep video pada konten kita nanti yaitu kita akan mereview para pedagang kaki lima dengan pembahasan berapa modal awal, berapa omset, dan resepnya bagaimana. Dengan tema dan konsep tersebut, kita akan menjadi inspirasi bagi semua orang dalam berwirausaha. Jika langkah pertama menyiapkan konsep dan tema sudah kita pikirkan dan sudah kita siapkan dengan baik, maka langkah selanjutnya paham ilmu dasar tentang YouTube. Ilmu dasar tentang YouTube sangat penting setelah kita menyiapkan langkah pertama. Yang harus kita ketahui diantaranya yaitu cara membuat konten, cara edit video, cara membuat thumbnail, cara upload video, bisa cari kata kunci untuk judul, paham data analitik, algoritma YouTube, SEO, cara mendaftar ke AdSense, kemudian tahu tentang pedoman YouTube dan fitur apa saja yang dapat digunakan di YouTube seperti playlist, kartu video, dan lain-lain yang dapat membantu video kita yang lainnya agar ditonton. Setelah langkah pertama kita sudah siapkan dengan baik konsep dan temanya, kemudian langkah keduanya kita sudah tahu ilmu dasar tentang YouTube, kita lanjut ke langkah ketiga yaitu kita harus tahu bagaimana cara upload video. Dalam mengupload video, kita harus tahu caranya agar video kita trafficnya bagus dan YouTube banyak mempromosikan video kita untuk muncul di beranda YouTube ataupun di beranda pencarian. Yang harus kita perhatikan saat upload video yaitu membuat judul yang menarik dan menggunakan kata kunci populer. Kemudian membuat deskripsi sesuai judul serta mencantumkan kata kunci yang populer di dalam deskripsi. Kemudian memberikan mention nama channel kita pada deskripsi, memasang hashtag dengan kata kunci, dan yang terakhir menyiapkan thumbnail yang menarik dan bikin penonton penasaran terhadap video kita. Setelah ketiga langkah ini sudah kita siapkan, barulah kita mempersiapkan membuat video sebanyak-banyaknya untuk diupload di konten kita. Jika ketiga langkah tersebut kalian tidak kuasai ataupun kalian tidak lakukan, maka kalian harus bersiap-siap menghadapi dampak-dampak yang akan terjadi pada channel kalian. Berikut ini dampak-dampak yang akan terjadi terhadap channel. Yang pertama, sepi penonton. Yang kedua, subscriber sedikit. Yang ketiga, traffic channel. Yang keempat, retensi dan rasio klik. Untuk dampak yang pertama, sepi penonton bisa disebabkan oleh saat kita mengupload video ke YouTube. Bisa jadi kita tidak menggunakan kata kunci yang populer ataupun tidak menggunakan hashtag, dan masih banyak yang lainnya yang akan menjadi faktor-faktor yang membuat channel kita itu sepi penontonnya. Kemudian yang kedua, subscribers kita sedikit dikarenakan konten-konten yang kita buat tidak memiliki konsep mau arahnya kemana dan dikategorikan sebagai apa, sehingga penonton tidak tertarik terhadap konten-konten yang kita buat. Yang ketiga, traffic channel. Yang dimaksud dengan traffic channel diantaranya yaitu persentase dari rekomendasi video, persentase dari fitur jelajah, persentase dari penelusuran YouTube. Dari tiga traffic ini bisa jadi sebagai patokan dan sebagai penentu
video kita atau konten kita itu bakal rame atau bakal sepi, bahkan berkembang atau tidaknya kita bisa lihat dari traffic channel. Jika kita tidak paham dengan ketiga traffic ini, minimal kita paham dengan ketiga traffic ini, maka dampaknya seperti yang tadi saya jelaskan, bisa kemungkinan channel kita sepi atau video kita sedikit viewernya, bahkan channel kita nanti tidak akan berkembang karena persentase rekomendasi videonya kurang, persentase fitur jelajahnya kurang, dan hasil penelusurannya juga persentasenya kurang. Kemudian ada yang keempat, retensi dan rasio klik. Yang dimaksud dengan retensi dan rasio klik adalah retensi yaitu durasi tonton penonton saat menonton video kita. Jadi seberapa lama penonton menonton video kita, di situ masuk ke retensi penonton. Jadi semakin lama penonton menonton video Anda, berarti video Anda menarik dan membuat betah para penonton itu berlama-lama menonton video Anda. Kemudian rasio klik, yang dimaksud dengan rasio klik adalah ketika video Anda muncul di rekomendasi video atau di beranda YouTube atau di beranda pencarian, ketika penonton melihat thumbnail Anda apakah menarik atau tidak, dan seberapa banyak ketika penonton melihat video kita, melihat thumbnail kita, melihat judul kita, seberapa banyak penonton mengklik video kita untuk ditonton. Nah, itu yang dinamakan dengan rasio klik tayangan. Nah, keempat faktor ini akan menjadi terhambatnya channel kita untuk berkembang. Maka supaya jangan terjadi dampak-dampak yang akan terjadi terhadap channel kita, maka kalian harus lakukan dan kalian harus mempersiapkan 3 langkah yang sudah tadi saya jelaskan. Kesimpulan dari penjelasan kita tentang langkah-langkah sebelum kita membuat channel dan dampak apa saja yang akan terjadi pada channel kita, dapat kita simpulkan bahwa jadi YouTuber itu tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak hal yang harus kita siapkan sebelum menjadi YouTuber, sebelum membuat channel YouTube, agar kedepannya kita tidak bingung apa yang harus kita lakukan ketika channel kita tidak berkembang. Dalam sebuah film atau tontonan di televisi pun sama, mereka para sutradara menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Menyiapkan konsep, skrip, menyiapkan videonya terlebih dahulu sesuai konsep dan tema yang akan ditayangkan, atau menyiapkan banyak tayangan atau video terlebih dahulu yang kemudian baru ditayangkan atau diterbitkan satu-satu sesuai episode atau jadwal tayang. Nah, kurang lebih channel kita pun harus seperti itu. Konsep dan tema harus disiapkan, kemudian menyiapkan banyak video terlebih dahulu, dan nanti kita buatkan jadwal untuk kita upload atau kita terbitkan satu-satu ke penonton. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan bermanfaat bagi kalian yang akan membuat channel YouTube atau akan menjadi YouTuber. Silahkan kalian pelajari terlebih dahulu, kalian siapkan semuanya terlebih dahulu, dan semoga apa yang saya sampaikan barusan bisa bermanfaat untuk channel kalian ke depannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. See you later. Thanks for watching.